Hai, saya Markus dari Roots of Cheng. Berikut ini adalah terjemahan video oleh Audiodub yang disetujui oleh saya. Bersenang-senanglah. Saya sedikit gugup. Jika Anda tidak tahu, saatnya menuju ke Indo. Angin sedikit mereda dan awan menjadi cerah. Hari jadi 3 tahun hari ini. Hebat. Malam yang luar biasa di sana. Pagi yang indah di sungai. Menuju Sungai Kampar di sini. Saya memeluk pantai. Sudah cukup mulus. Saya meninggalkan Teluk Morantu yang merupakan kota tempat Bono itu kemarin dan saya mendayung. Saya mencari jarak yang bagus. Dan saya pikir, saya berhasil menempuh sekitar 40 km. Saya akan terus berjalan sejauh 10 atau 20 km lagi ke kota berikutnya. Tapi saya berhenti di luar kota ini dan mereka sangat ramah dan semua orang turun ke dermaga dan berfoto selfie dengan saya. Dan kemudian ketika saya pergi ke sana seperti tidak, mengapa Anda tidak tinggal di sini? Tetaplah di sini. Jadi saya tidak bisa menolak tawaran itu. Dan saya tinggal bersama kepala desa dan keluarga besarnya. Keluarga yang cukup besar dan rumah yang cukup bagus. Dan saya juga punya kamar kecil sendiri, dan itu bagus. Meskipun ada beberapa nyamuk yang membuat tidurnya bukan yang terbaik. Ditambah lagi, mereka menonton TV sampai tengah malam. Tapi tidak apa-apa, aku tidur cukup nyenyak. Pada satu titik, ada suara binatang yang sangat aneh di bawah saya. Itu terdengar seperti pertarungan kucing dan ular yang aneh. Saya tidak yakin apa itu. Mereka memberi saya makanan yang sangat enak, ikan dan sambal. Sambal super pedas. Saya berkeringat, begitu pula pria lain yang ada di sana. Jadi saya tahu itu bukan hanya saya. Malam yang luar biasa. Dan itu juga merupakan hari ulang tahunku dan peringatan 3 tahun sejak aku memulai perjalanan. Jadi saya sekarang berada di hari 1095. 3 tahun. Saya sekarang telah mengelilingi planet ini tanpa pernah menggunakan motor. Monkeys. Monyet. Maukah kamu berenang di sana? Saya bertanya-tanya berapa banyak buaya yang bersembunyi di alang-alang. Saya yakin ada banyak. Mungkin tidak ada. Mungkin mereka telah dibunuh dan dimakan, tetapi tidak dari apa yang saya dengar. Saya dengar masih ada yang besar di sekitar. Anak-anak masih berenang di sungai. Tapi saya tidak melihat siapapun di sekitar sini, jadi mereka mungkin menyerahkan tempat ini kepada buaya.
Jangan khawatir, aku tidak akan gila. Aku hanya bersenang-senang di bawah sinar matahari. Waktunya pagi. Sudah mulai panas. Mungkin aku akan gila, tapi mungkin tidak. Ini hanya hari 1096. Mengapa saya menjadi gila sekarang? Saya baik-baik saja. Merasa cukup normal, sebenarnya. Terlalu normal. Saya butuh lebih banyak kegembiraan. Mengayuh kayak di sungai dengan buaya di lubang pasang surut saja tidak cukup bagi saya akhir-akhir ini. Mungkin saya perlu mulai terbang. Perlu pengaturan para layang. Itulah yang akan saya lakukan. Hei, otter. Hai berang-berang sungai kecil. Wilayah buaya. Melihat wilayah monyet. Harus mengangkat orang ini. Ada buaya. 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 Ketika Anda diperingatkan tentang melihat begitu banyak buaya sepanjang waktu, setiap batang kayu yang Anda lihat di air mulai terlihat seperti buaya. Ada ekor buaya. Ada buaya memanjat pohon. Ada satu lagi. Ada buaya di bawah air. Saya tidak bisa melihatnya, tapi itu ada di sana. Berhenti untuk makan siang di dermaga pemerintah kecil di sini. Makan. Suara manis produksi sarang burung walet. Ah, sarang burung. Taruh kayak di bawah dermaga di sana. Tempat kecil yang bagus. Mengeringkan pakaianku. Aku punya sekaleng olesan krim dan salmon serta biskuit. Tidak buruk, tapi juga tidak baik. Spread with crackers. Not bad. Not bad, but not so great either. Aku punya sekitar 20k di belakangku hari ini, mungkin 25. Aku masih punya waktu yang sama sebelum aku selesai. Bahuku agak sakit. Saya akan melakukan sedikit peregangan di sini sebelum saya pergi lagi. Ada buaya. Itu dalam kamuflase. Apa kamu dengar itu? Itu adalah panggilan kawin buaya. Buaya Sungai Kampar dikenal sangat cerdas dan bersembunyi di semak biji-bijian yang mereka buat sendiri dari rumput hidup. Licik, saya melihat Anda, Krok. Saya melihat Anda di sana. Apakah dia akan pindah? Sepertinya dia masih memainkannya dengan malu-malu. Lewat. Baik, itu hari yang melelahkan. Saya sekarang sudah mendayung sekitar 40 km ke hulu. Syukurlah, aliran sungai tidak terlalu deras dan di tepinya hampir tidak ada arus hilir. It's almost no current downstream, so it's okay. Ini juga keren karena saya bisa pergi ke dekat pantai setiap saat dan melihat monyet seperti orang itu. Melihatnya di sana, monyet dan banyak orang mandi karena toilet mereka pada dasarnya tepat di sungai. Untungnya, mereka cenderung mandi dengan pakaian, jadi saya tidak terlalu mengganggu siapapun. Mereka terbiasa dengan orang-orang yang lewat di atas perahu, hanya saja bukan orang kulit putih yang berjalan lambat. Bertenton orang membersihkan diri mereka sendiri dan juga bertenton nelayan kecil. Beberapa dari mereka terlihat seperti nelayan rekreasional. Mereka hanya bermalas-malasan di pinggir sungai dengan 2 atau 3 tongkat.
Mereka terlihat seperti pria rekreasi, tapi kemudian ada pria lain yang sedang memasang jaring. Sangat indah. Banyak hijau, banyak pohon sejuk, celah dan celah kecil yang sejuk. Setiap kali saya melihat pohon rindang yang bagus, saya menuju dan menyesap lalu melanjutkan karena pasti panas. Hari sudah cerah, saya mendapat banyak sinar matahari. Ya, semuanya baik-baik saja. Berjalan ke atas sungai. Besok harus menjadi hari terakhirku di sungai. Saya harus membuatnya menjadi korensi besok malam. Akan menyenangkan jika saya bisa tetap terjaga. Cuaca bagus, dan jika hujan, sungai akan bertambah cepat dan akan lebih sulit untuk mendayung. Jadi saya hanya ingin memanfaatkannya saat ia bergerak lambat dan bangkit darinya. Lalu ada juga fakta bahwa visa saya tidak selamanya di sini. Saya benar-benar ingin sampai ke Kokui, yang jaraknya cukup jauh dengan bersepeda. Aku akan berselancar, dan aku akan bersantai, diam dan mulai mengedit. Pasti memiliki sedikit tujuan dalam pikiran, tetapi saya masih harus menempuh perjalanan panjang sebelum saya sampai di sana. Saya melihatnya seperti tidak akan banyak, tapi ini seperti bersepeda sepanjang 1.200 km melalui perbukitan Sumatera di sepanjang Katulistiwa pada dasarnya. Itu akan menjadi tantangan. Begitu saya mulai menggulung, itu akan mulus. Semoga motor saya dalam keadaan utuh. Itu besar jika sekarang, karena saya mengirimnya dari Malaysia ke Indonesia dan saya melihat foto kotak dan kotak itu tampak agak penyok. Itu dikemas cukup ketat. Saya merasa saya akan memiliki pelek yang paling sedikit rusak atau jari-jari yang patah. Semoga tidak ada yang terlalu serius. Mungkin tidak ada masalah sama sekali. Mungkin semuanya baik-baik saja. Itu akan luar biasa. Saya sudah mulai bergerak mundur perlahan. Aku akan mulai mendayung. Akhiri hari di sini.